Semangat pagi, bertemu kembali dengan Bu Heti di mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai hubungan linear. Hubungan sebab akibat antara berbagai variabel ekonomi, misalnya antara permintaan dan harga, antara investasi dan tingkat bunga dapat dengan mudah dinyatakan serta dijelaskan dalam bentuk fungsi. Di antara berbagai macam hubungan fungsional yang ada, hubungan linear itu merupakan bentuk yang paling dasar dan paling sering kita gunakan dalam analisis ekonomi. Pada materi ini kita akan menguraikan segala hal yang berkaitan dengan fungsi linear atau persamaan linear, serta model-model hubungan ekonomi yang mendasarkan diri pada bentuk hubungan linear. Pokok bahasannya adalah penggal dan lereng garis lurus, pembentukan persamaan linear, hubungan dua garis, pencarian akar-akar persamaan linear, dan penerapan ekonomi. Yang pertama mengenai penggal dan lereng garis lurus. Fungsi linear atau fungsi berderajat 1 adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya mempunyai pangkat 1. Bentuk umum persamaan linear adalah Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah penggal garisnya pada sumbu vertikal Y dan B adalah koefisien arah atau lereng garis yang bersangkutan. Nah, di sini ada gambar yang menjelaskan mengenai lereng dari suatu fungsi linear selalu konstan untuk setiap X, di mana A adalah penggal garis, Y sama dengan A plus BX, yakni nilai Y pada X sama dengan 0, dan B adalah lereng garis. Kemudian di sini ada lereng fungsi linear selalu konstan. Berikutnya adalah pembentukan persamaan linear. Sebuah persamaan linear dapat dibentuk melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Pada prinsipnya, sebuah persamaan linear bisa dibentuk berdasarkan dua unsur, yakni berupa penggal garisnya dan lereng garisnya, koordinat titik-titik yang memenuhi persamaannya. Ada 4 macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linear, yakni cara dwi koordinat, cara koordinat lereng, cara penggal lereng, dan cara dwi penggal. Yang pertama mengenai cara dwi koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing, titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2, maka rumus persamaannya adalah sebagai berikut. Y negatif Y1 per Y2 negatif Y1 sama dengan X negatif X1 per X2 negatif X1. Sebagai contoh, jika ada titik A 2,3 dan titik B 6,5, maka diminta mencari persamaan linear. Sehingga kita bisa masukkan dari rumus berikut, Y sama dengan Y negatif 1 per Y2 negatif Y1 sama dengan X negatif X1 per X2 X negatif X1. Nah, di sini adalah X1, ini sebagai X1, ini sebagai X1, oke. Kemudian ini sebagai Y1, ini sebagai Y1. Kemudian yang di sini titik B ini sebagai X2. Kemudian 5 ini sebagai Y2. Nah, sehingga kita bisa mencari penjelasan gitu ya untuk persamaan linearnya. Y sama dengan Y1 per Y2 negatif Y1 sama dengan X negatif X1 per X2 negatif X1. Y1-nya ada ya, Y negatif 3 per Y2-nya 5 negatif 3 sama dengan X negatif X1, X1-nya tadi 2 per X2-nya 6 negatif 2. Nah, kemudian kita masukkan ke rumusnya, Y sama dengan 3, 5 negatif 3 itu 2, sama dengan X negatif 2, 6 kurangi 2, 4 ya. Sehingga kita bisa kali silang ya di sini ya, kali silang ini. Sehingga 4 dikalikan Y negatif 3 sama dengan 2, X negatif 2. Kalau di sini kita kalikan saja, berarti 4Y negatif ini 4 kalikan 3 berarti 12, sama dengan ini dikalikan juga berarti 2X, negatif 2 kalikan 2 itu kan 4 ya, negatif 4. Nah, kemudian tinggal pindah ruas saja, berarti 4Y sama dengan 2X negatif 4 plus 12. 4Y sama dengan 2X plus 8, Y sama dengan, ini tinggal kita bagi 4 semua ya, ini tinggal kita bagi 4.
Kita bagi 4 semua. Sehingga hasilnya 4 dibagi 4Y sama dengan 2 dibagi 4, 2 dibagi 4 ya, 0,5X, 8 bagi 4 sama dengan 2. Sehingga Y sama dengan 2 plus 0,5X. Kemudian, cara yang kedua yaitu dengan cara koordinat lereng. Dari sebuah titik dan suatu lereng dapat dibentuk sebuah persamaan linear yang memenuhi titik dan lereng tersebut. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat X1, Y1 dan lereng garisnya adalah B, maka rumus persamaan linearnya adalah sebagai berikut. Y negatif Y1 sama dengan B, X negatif X1. Misalnya, diketahui titik A 2,3 dan lereng garisnya adalah 0,5, maka persamaan linear yang memenuhi kedua data ini adalah ini berarti 2 ini sebagai X1, kemudian 3 ini sebagai Y1 ya, ini sebagai Y1. Nah, sehingga kita bisa inputkan ke rumus yang di atas tadi, kita memperoleh hasil Y negatif, Y1-nya 3 sama dengan B-nya, sudah diketahui ya lereng garisnya ini sebagai B, 0,5, X1-nya 2, sehingga kita bisa cari hasilnya adalah Y negatif 3 sama dengan 0,5X negatif 1. Kita tinggal pindah ruas, Y sama dengan 0,5X negatif 1 plus 3 sama dengan Y sama dengan 2 plus 0,5X. Kemudian cara ketiga yaitu menggunakan cara penggal lereng. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu dan lereng garis yang memenuhi persamaan tersebut. Dalam hal ini rumus persamaan linearnya adalah Y sama dengan A plus BX. A adalah penggal dan B adalah lereng. Misalnya, penggal dan lereng garis Y sama dengan Fx masing-masing adalah 2 dan 0,5. Maka persamaan linearnya adalah, ini sudah diketahui, penggalnya adalah, ini berarti A, kemudian lereng garisnya itu adalah 0,5, berarti ini B. Tinggal kita inputkan ke rumus yang di atas, sehingga kita mendapatkan hasil Y sama dengan 2 plus 0,5X. Kemudian berikutnya, cara keempat yaitu cara dwipenggal. Sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis tersebut pada masing-masing sumbu, yakni penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0, dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Apabila A dan C masing-masing adalah penggal pada sumbu-sumbu vertikal dan horizontal dari sebuah garis lurus, maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan A negatif A per C X, di mana A adalah penggal vertikal dan C adalah penggal horizontal. Misalnya, jika penggal sebuah garis pada sumbu vertikal, berarti A ya, dan sumbu horizontal berarti C masing-masing 2 dan negatif 4, maka persamaan linear yang memenuhi adalah, kita bisa inputkan, di sini sudah diketahui tadi, 2 ini sebagai A, kemudian negatif 4 ini sebagai C. Sehingga kita tinggal inputkan ke rumus, Y sama dengan A negatif A per C X. A-nya 2, negatif 2 per C-nya negatif 4. Sehingga hasilnya Y sama dengan 2 plus 0,5X. Selanjutnya, hubungan dua garis lurus. Dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan, yaitu yang pertama berimpit, yakni dua buah garis lurus akan berimpit jika persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari proporsional terhadap persamaan garis yang lain. Kemudian yang kedua, sejajar. Dua buah garis lurus akan sejajar jika lereng garis yang satu sama lain dengan lereng garis yang lain. Kemudian yang ketiga, berpotongan. Dua buah garis lurus akan berpotongan jika lereng garis yang satu tidak sama dengan lereng garis yang lain. Kemudian tegak lurus. Dua buah garis lurus akan saling tegak lurus jika lereng garis yang satu merupakan kebalikan dari lereng garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Nah, berikut adalah gambar untuk hubungan dua buah garis lurus. Berikutnya, kita akan membahas mengenai pencarian akar-akar persamaan linear. Mencari akar-akar persamaan maksudnya adalah menghitung besarnya nilai variabel-variabel di dalam persamaan yang bersangkutan, atau menghitung harga dari bilangan yang tidak diketahui dalam persamaan tersebut. Penyelesaian persamaan linear secara serempak dapat dilakukan melalui beberapa macam cara, yakni yang pertama substitusi, yang kedua eliminasi, dan yang ketiga adalah determinan.
Yang pertama dengan cara substitusi. Dua buah persamaan dengan dua bilangan yang tidak diketahui dapat diselesaikan dengan cara menyelesaikan terlebih dahulu sebuah persamaan untuk salah satu bilangan yang tidak diketahui. Kemudian mensubstitusikannya ke dalam persamaan yang lain. Contohnya, carilah nilai-nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Berarti cara penyelesaiannya adalah selesaikan lebih dahulu salah satu persamaan untuk bilangan tertentu. Dalam hal ini mengingat pertimbangan praktis, kita selesaikan lebih dahulu persamaan kedua untuk variabel X. Diperoleh X sama dengan 23 negatif 4Y. Ini tinggal pindah ruas ya. Jadi ini tinggal dipindah ruaskan ya. Ini tinggal dipindah ruaskan di sini. Nah, kemudian substitusikan hasil X yang sudah mengandung Y ke dalam persamaan pertama, sehingga akan kita peroleh hasil sebagai berikut. 2X plus 3Y sama dengan 21. Tadi sudah kita pindah ruas, X sama dengan 23 negatif 4Y. Berarti kita tinggal inputkan saja. 2, 23 negatif 4Y plus 3Y sama dengan 21. Tinggal kita kalikan. 2 dikalikan 23, 46. 2 dikalikan negatif 4, negatif 8Y plus 3Y sama dengan 21. 46 negatif 8Y ditambah 3Y sama dengan negatif 5Y sama dengan 21. Berarti nanti Y sama dengan 5. Untuk mendapatkan nilai X, masukkan hasil Y sama dengan 5, hasil Y tadi itu, ke dalam salah satu persamaan semula. Kita masukkan ke persamaan yang pertama, 2X ditambah 3, Y-nya tadi 5 sama dengan 21, sehingga kita mendapatkan hasil X sama dengan 3. Atau kita bisa inputkan ke persamaan yang pertama tadi, X ditambah 4Y sama dengan 23. Y-nya 5, berarti kita dapatkan hasil X sama dengan 3. Sama ya, kita inputkan di persamaan pertama atau persamaan kedua sama dengan hasilnya, X sama dengan 3. Sehingga akar-akar persamaan tersebut adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Kemudian dengan cara eliminasi. Dua persamaan dengan dua bilangan tidak diketahui dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan untuk sementara atau mengeliminasi salah satu dari bilangan tidak diketahui yang ada sehingga dapat dihitung nilai dari bilangan tidak diketahui yang lain. Contohnya, carilah nilai variabel X dan Y dari dua persamaan berikut. 2X plus 3Y sama dengan 21 dan X plus 4Y sama dengan 23. Misalkan bilangan yang hendak dieliminasikan adalah X, maka kalikan persamaan pertama dengan 1 dan persamaan kedua dengan 2, sehingga kita mendapatkan hasil sebagai berikut. 2X tambah 3Y sama dengan 21 kalikan 1, supaya ini nanti salah satunya bisa sama dengan persamaan pertama, yaitu 2X-nya, kita eliminasi ya, X-nya ya, sehingga kita kalikan 2. 2X ditambah 4 kalikan 2, 8Y, plus sama dengan 23 dikalikan 2, 46. Sehingga di sini X-nya sudah sama ya, 2X dan 2X di persamaan pertama maupun persamaan kedua. Sehingga agar X hilang, habis berarti kedua persamaan baru di atas harus saling dikurangkan. Sehingga nanti hasilnya 2X plus 3Y sama dengan 21, 2X plus 8Y sama dengan 46. Kalau kita hitung berarti negatif 5Y sama dengan negatif 25, berarti Y sama dengan 5. Dengan memasukkan hasil Y sama dengan 5 ke dalam salah satu persamaan semula, seperti halnya dalam cara substitusi di atas, maka diperoleh X sama dengan 3. Jadi akar-akar persamaannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Berikut cara ketiga yaitu menggunakan cara determinan. Prinsip pengerjaan determinan adalah mengalihkan unsur-unsurnya secara diagonal, dari kiri atas menurun ke kanan bawah dan dari kiri bawah menaik ke kanan atas. Kemudian hasil perkalian menurun dikurangi dengan hasil perkalian menaik. Contohnya, di sini ada 2 baris 2 kolom, A, B, D, E. Sehingga kita bisa mengalihkannya dengan mengalihkan silang. AE dikalikan AE, A kalikan E dikurangi D dikalikan B. Kemudian untuk 3 baris, 3 kolom, kita bisa membuat seperti ini. ADG, BEH, CFI. Kita buat lagi di sini baris pertamanya dan kolom pertamanya sama ya. Di baris 1, 2, 3 kolom pertama. ADG, kemudian di sini adalah kolom kedua, BEH. Kemudian kalian buat garis seperti ini. Kalau ke sini positif, kemudian kalau yang ke sebaliknya, garis yang sebaliknya adalah negatif. Sehingga kita bisa mencari determinannya untuk 3 baris 3 kolom adalah
A kalikan E kalikan I plus B kalikan F kalikan G ditambah C kalikan H kalikan D negatif G kalikan E kalikan C negatif D kalikan B kalikan I negatif A kalikan F kalikan H. Selanjutnya, hubungan linear dalam penerapan ekonomi. Fungsi linear sangat lazim diterapkan dalam ilmu ekonomi, baik dalam pembahasan ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Dua variabel ekonomi atau lebih yang saling berhubungan seringkali diterjemahkan ke dalam bentuk sebuah persamaan linear. Beberapa fungsi hubungan linear dalam penerapan ekonomi diantaranya fungsi permintaan, fungsi penawaran dan keseimbangan pasar, fungsi biaya dan fungsi penerimaan, fungsi konsumsi, fungsi tabungan, dan analisis pulang pokok atau break-even. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang diminta. Sedangkan fungsi penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang ditawarkan. Berikut adalah gambarnya untuk fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Dalam bentuk persamaan di atas terlihat bahwa variabel P, price, harga, dan variabel Q, quantity, jumlah, mempunyai tanda yang berlawanan. Ini mencerminkan hukum permintaan. Apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Gerakan harga berlawanan arah dengan gerakan jumlah, oleh karena itu, kurva permintaan akan berlereng negatif. Fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan pasar. Dalam bentuk persamaan di bawah terlihat bahwa variabel P, price, harga, dan variabel Q, quantity, jumlah, mempunyai tanda yang sama, yaitu sama-sama positif. Ini mencerminkan hukum penawaran bahwa apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Gerakan harga searah dengan gerakan jumlah, oleh karena itu, kurva penawaran berlereng positif. Berikut gambar untuk contoh persamaan permintaan dan contoh untuk persamaan penawaran. Berikutnya kita membahas mengenai keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Secara matematik dan grafik hal ini ditunjukkan oleh kesamaan QD quantity D sama dengan quantity S, yakni pada perpotongan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan, equilibrium price, dan jumlah keseimbangan. Sehingga di sini kita mendapatkan suatu gambar QD sama dengan QS, kemudian QD adalah jumlah permintaan, demand, kemudian QS supply, jumlah penawaran, kemudian E itu equilibrium, titik keseimbangan, PE itu price, harga keseimbangan, dan QE, quantity, itu adalah jumlah keseimbangan. Berikut ada contoh. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 negatif Q, sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Di sini permintaan sama dengan P 15 negatif Q dan penawaran P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Kita bisa ubah menjadi bentuk Q semua, sehingga untuk permintaannya Q sama dengan 15 negatif P, tinggal pindah ruas saja. Kemudian untuk penawaran Q sama dengan negatif 6 plus 2P, tinggal pindah ruas saja. Sehingga keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. Tinggal kita inputkan QD tadi 15 negatif P, kemudian QS-nya adalah negatif 6 plus 2P. Kita hitung sehingga hasilnya P sama dengan 7. Kemudian kita inputkan ke persamaan permintaan, misalnya Q sama dengan 15 negatif P, P-nya sudah kita cari tadi sama dengan 7, sehingga Q sama dengan 8. Jadi harga dan jumlah keseimbangan adalah P, price 7, Q, quantity 8. Selanjutnya pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang akan menyebabkan harga jual barang naik. Pajak tersebut dibebankan pada konsumen sehingga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi daripada sebelum pajak. Kurva penawaran bergeser ke atas, P sama dengan A plus BQ sebelum pajak, P sama dengan A plus BQ plus T setelah pajak. Contohnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 negatif Q, sedangkan fungsi penawarannya P sama dengan Q plus 0,5 Q, terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 per unit. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sebelum pajak dan setelah pajak? Nah, soal ini kita bisa selesaikan seperti berikut. Sebelum pajak, P
sama dengan 7 dan Q sama dengan 8. Sesudah pajak, harga yang ditawarkan menjadi lebih tinggi. Persamaan penawaran dan kurvanya akan bergeser ke atas. Penawaran sebelum pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Q, dan penawaran sudah pajak P sama dengan 3 plus 0,5 Q plus 3, sehingga Q sama dengan negatif 12 plus 2P. Sedangkan persamaan permintaan tetap P sama dengan 15 negatif Q, tinggal pindah ruas saja sehingga Q sama dengan 15 negatif P. Keseimbangan pasar setelah pajak, QS sama dengan QD, sehingga P sama dengan 9. Kemudian Q tinggal kita inputkan ke rumusnya tadi, hasilnya sama dengan 6. Kemudian beban pajak yang ditanggung konsumen adalah selisih antara harga keseimbangan setelah pajak dan harga keseimbangan sebelum pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung konsumen 9 dikurangi 7 sama dengan 2. Artinya, setiap unit barang yang dibeli konsumen menanggung beban pajak sebesar 2. Konsumen menanggung pajak sebesar 2 dari 3 per unit barang atau 67%. Kemudian beban pajak yang ditanggung produsen adalah selisih antara pajak per unit barang dengan pajak yang ditanggung konsumen. Sehingga hasilnya 3 negatif 2 sama dengan 1. Artinya, setiap unit barang yang diproduksi dan dijual beban pajak sebesar 1 atau 33%. Kemudian, jumlah pajak yang diterima pemerintah sama dengan jumlah barang yang terjual setelah pengenaan pajak dikalikan besarnya pajak per unit barang, sehingga T sama dengan 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Kemudian, fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Dalam ekonomi makro, pendapatan masyarakat suatu negara secara keseluruhan disebut dengan pendapatan nasional. Dialokasikan kedua kategori penggunaan, yaitu dikonsumsi dan ditabung. Jika pendapatan dilambangkan dengan Y, sedangkan konsumsi dan tabungan masing-masing dilambangkan dengan C dan S, maka Y sama dengan C plus S. Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan nasional yang dirumuskan sebagai berikut, C sama dengan Y negatif S. Sedangkan fungsi tabungan menjelaskan hubungan antara tabungan dan pendapatan nasional, dirumuskan sebagai berikut, S sama dengan Y negatif C. Contohnya, konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 30 plus 0,8 Y. Bagaimana fungsi tabungannya dan berapa besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20? Kita bisa selesaikan soal di atas dengan cara S sama dengan Y negatif C. C-nya sudah diketahui 30 plus 0,8 Y, tinggal kita inputkan saja ke dalam rumus, sehingga S sama dengan negatif 30 plus 0,2 Y. Sehingga ini adalah fungsi tabungannya. Kemudian jika S sama dengan 20, kita tinggal pindah ruas saja, berarti Y sama dengan 250. Kita inputkan ke rumus, berarti C sama dengan Y negatif S. C 250, S-nya 20, berarti C sama dengan 230. Sehingga besarnya konsumsi jika tabungan sebesar 20 adalah 230. Kemudian, berikutnya adalah contoh pada saat menganggur seorang membutuhkan dana Rp150.000 untuk konsumsi. Setiap pendapatan Rp100.000 yang diperoleh akan digunakan sebesar Rp60.000 untuk konsumsinya. Diminta menghitung buat fungsi S dan C, kemudian berapa C dan S pada saat Y sama dengan 500.000, dan pada saat S sama dengan 0 berapa Y. Kita bisa menyelesaikan soal di atas dengan cara kita menggunakan rumus Y sama dengan C plus S. Di sini kita bisa ubah Y sama dengan A plus B, S sama dengan negatif A plus 1 negatif BY. Sehingga A sudah diketahui 150.000, kemudian B kita bisa mencarinya 60.000 dibagi 100.000 sama dengan 0,6. Sehingga kita bisa cari Y sama dengan A plus BY. A-nya sudah diketahui 150.000, B-nya 0,6 Y. Kita tinggal inputkan saja, sehingga untuk mencari S kita gunakan rumus ini, S sama dengan negatif A plus 1 negatif BY. Hasilnya S sama dengan negatif 150.000 ditambah 0,4 Y. Kemudian, pada saat menganggur, seorang membutuhkan dana Rp150.000 untuk konsumsi. Setiap pendapatan Rp100.000 yang diperoleh akan digunakan sebesar Rp60.000 untuk konsumsinya. Kalian diminta mencari berapa C dan S pada saat Y sama dengan 500.000. Kita bisa menggunakan cara Y sama dengan A plus BY, Y-nya 500.000, kita tinggal inputkan saja, sehingga C sama dengan 450.000. Kemudian untuk S kita inputkan saja ke rumus sama dengan negatif A plus 1 negatif BY. Sehingga hasilnya adalah S sama dengan 50.000.
Kemudian pertanyaan ketiga, pada saat S sama dengan 0, berapa Y? Diketahui A sama dengan 150.000, kemudian B tadi kita bisa mencarinya sama dengan 0,6, dan S sama dengan 0. Kita inputkan ke rumus, S sama dengan negatif A plus 1 negatif BY, sehingga hasilnya adalah 375.000. Kita bisa lihat gitu ya, bisa koreksi lagi apakah betul. Kita inputkan saja ke rumus, S sama dengan negatif 150.000 ditambah 0,4, 1 negatif B ya. 1 negatif 0,6 kan 0,4, kemudian Y-nya adalah 375.000. Sehingga S sama dengan 0. Berarti betul ya, Y sama dengan 375.000. Kemudian kita masuk pada fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Fungsi biaya. Biaya total yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan dalam operasi bisnis terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Sesuai dengan namanya, sifat biaya tetap adalah tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan, berapapun unitnya. Barang yang dihasilkan, jumlah biaya tetap dalam jangka pendek senantiasa tidak berubah. Secara matematik, biaya tetap bukan merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Ia merupakan sebuah konstanta dan kurvanya berupa sebuah garis lurus jajar sumbu jumlah. Sebaliknya, biaya variabel tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka semakin besar pula biaya variabelnya. Secara matematik, biaya variabel merupakan fungsi dari jumlah barang yang dihasilkan. Kurvanya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari titik pangkal. Berikut adalah gambar untuk fungsi biaya dan fungsi penerimaan, di mana fixed cost sama dengan K, kemudian variable cost sama dengan V dikalikan Q, kemudian total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost-nya. Contohnya adalah biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar Rp20.000, sedangkan biaya variabelnya ditunjukkan oleh persamaan VC sama dengan 100 Q. Tunjukkan persamaan dan kurva biaya totalnya dan berapa biaya total yang dikeluarkan jika perusahaan tersebut memproduksi 500 unit barang. Sehingga fixed cost-nya sama dengan 20.000, kemudian variable cost-nya sama dengan 100 Q, total cost sama dengan fixed cost tambah variable cost, sehingga 20.000 ditambah 100 Q. Jika Q sama dengan 500, kita inputkan saja ke rumus, Q-nya 500 sehingga total cost-nya sama dengan 20.000. 70.000 ya, 70.000. 20.000 ditambah 100.000 dikalikan 500. 100 dikalikan 500 sama dengan 50.000, sehingga 20.000 ditambah 50.000 sama dengan 70.000. Selanjutnya, fungsi biaya dan fungsi penerimaan. Penerimaan sebuah perusahaan dari hasil penjualan barangnya merupakan fungsi dari jumlah barang yang terjual atau dihasilkan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Secara matematik bisa dituliskan menjadi TR sama dengan Q kalikan P. Dalam menganalisis penerimaan selalu dianggap bahwa perusahaan senantiasa berhasil menjual setiap barang yang dihasilkan. Dengan demikian, Q dalam R sama dengan FQ bukan saja melambangkan jumlah barang yang dihasilkan, tetapi juga melambangkan jumlah barang yang terjual. Contohnya, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan Rp200 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 350 unit. Sehingga P sama dengan 200 ya tadi ya. Kemudian TR sama dengan Q dikalikan P. P-nya sudah diketahui 200, berarti TR-nya 200 Q. Bila Q sama dengan 350, kita bisa cari R-nya sama dengan 70.000. Berikutnya, analisis pulang pokok. Dengan diketahui penerimaan total TR yang diperoleh dan biaya total TC yang dikeluarkan, dapat kita analisis apakah perusahaan mendapat keuntungan atau mengalami kerugian. Keuntungan profit positif akan didapat apabila TR lebih besar daripada TC ya. Kemudian kerugian, profit negatif akan dialami apabila TR lebih kecil daripada TC. Break-even yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok terjadi apabila TR sama dengan TC. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva TR dan kurva TC. Di sini Q bintang mencerminkan posisi tingkat produksi, penjualan atau pulang pokok. Area di sebelah kanan Q merupakan area keuntungan, sedangkan di sebelah kiri Q bintang merupakan area kerugian.
Contohnya, jika biaya total perusahaan persamaannya adalah TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki dan penerimaan totalnya TR sama dengan 200 Ki, diminta mencari pada tingkat produksi berapa unit perusahaan pulang pokok dan apa yang terjadi jika ia berproduksi sebanyak 300 unit. Sehingga TR dikurangi TC berarti pulang pokoknya adalah TR sama dengan TC ya. TR-nya 200 Ki, kemudian TC 20.000 plus 100 Ki sehingga Ki-nya sama dengan 200. Jika Ki sama dengan 300 berapa TR-nya? Kita bisa mencari, berarti TR-nya adalah 60.000. Kemudian kita inputkan TC sama dengan 20.000 ditambah 100 Ki. Ki-nya tadi 300, berarti TC-nya adalah 50.000. Keuntungannya adalah 60.000 dikurangi 50.000. TR dikurangi TC ya, hasilnya adalah 10.000. Berikut adalah gambarnya, posisi pulang pokok terjadi pada tingkat produksi 200 unit, TA dan TC sama sebesar 40.000. Pada tingkat produksi 300 unit, perusahaan akan peroleh keuntungan sebesar 10.000. Berikutnya analisis break-even point BFP. Jika FC sama dengan 400.000, VC sama dengan 200 Ki, P sama dengan 400, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai titik impas? Dan jika harga naik menjadi 600, berapa jumlah barang yang harus diproduksi agar mencapai titik impas? Dan gambar grafiknya. Di sini diketahui FC sama dengan 400.000, VC sama dengan 200 Ki, P sama dengan 400. Berarti kita bisa mencari TC sama dengan VC tambah FC tambah VC. FC-nya 400.000 ditambah VC 200 Ki. Kita bisa inputkan ya. Untuk BEP adalah TC sama dengan TR. Berarti TC tadi 400.000 plus 200 Ki. Kemudian TR-nya adalah 400 Ki. Sehingga kita bisa mencari Ki sama dengan 2000. Kemudian kita inputkan ke TR. TR sama dengan 400 dikalikan 2000 ya. 2000 Ki-nya 2000. Berarti TR sama dengan 800.000. Jika P sama dengan 600 berarti TC sama dengan TR. 400.000 ditambah 200 Ki sama dengan 600 Ki. Berarti Ki sama dengan 1000. Nah berikutnya, kalian diminta mengerjakan latihan materi 6 hubungan linear dengan bermain di Wordwall seperti kemarin. Kemudian untuk mulai permainan silahkan mahasiswa menuliskan kelas underscore tahun angkatan dan 3 digit terakhir NIM underscore nama depan mahasiswa. Berikut daftar referensi yang digunakan pada materi ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali pada materi matematika bisnis dan ekonomi berikutnya.